Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Nur Laila. Perkenalkan, nama saya Latifah Kalsum. Perkenalkan, nama saya Azila Binur Faihat. Nama saya Riki Nugraha. Perkenalkan, nama saya Dwi Radita Putri. Nama saya Dandi Ardita. Halo, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Alfi Hidayati Alda, tapi biasanya saya dipanggil di sekolah dengan Bibi. Pada saat sekarang ini, saya akan mewawancarai Ibu Alfi Hidayati Alda. Kalau boleh tahu dengan nama siapa? Saya Bekam Mursid. Nama saya Desvita Oktasiani. Saya bekerja di Justika Training Center dan bergerak di bidang hukum. Di sini saya sedang bersama Bapak Sobari. Nama saya Bagas. Definisi Pancasila itu seperti apa? Menurut saya yang saya dapat ketahui, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Itu aja yang saya dapat ketahui. Beberapa pertanyaan terkait dengan Pancasila. Nah, menurut Ibu, apa sih definisi Pancasila itu? Kalau menurut saya, Pancasila itu berarti pandang hidup bagi bangsa Indonesia. Selain pandang hidup bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu juga berarti bagaimana pedoman hidup bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Karena dengan kita berpedoman kepada Pancasila, kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara akan mempunyai suatu tujuan yang sama sebagai. Nah, terkait dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Alfi Hidayati Alda tadi mengenai definisi Pancasila, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa definisi Pancasila menurut beliau yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Bapak, definisi Pancasila itu seperti apa? Menurut saya sebagai warga negara Indonesia, definisi Pancasila adalah yang pertama adalah sebagai pedoman hidup untuk berbangsa dan negara khususnya di Indonesia. Kemudian sebagai dasar-dasar untuk melandasi perilaku, sikap, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat di Indonesia adalah pedomannya adalah yaitu Pancasila sebagai pedoman. Jadi untuk melandasi perilaku supaya kehidupan di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu lebih semuanya mempunyai dasar. Jadi tidak sewenang-wenang, ada pedoman-pedomannya yaitu dari Pancasila sendiri. Menurut Anda bagaimana definisi Pancasila? Pancasila adalah ideologi negara yang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membuat negara kita menjadi satu sampai sekarang dan begitu makmur. Sama itu apa sih Pancasila itu? Novel tahu Pancasila kan? Tahu. Apa sih definisi Pancasila menurut Novel? Definisi Pancasila adalah suatu dasar negara yang berisi 5 nilai dan menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali Novel. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut saya Pancasila. Baik. Menuju pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu menurut Bapak itu bagaimana? Kalau implementasi dari Pancasila, yaitu tadi memang Pancasila sangat luar biasa sekali karena memang dicapainya
Pancasila adalah pemikiran dari orang-orang yang super, dalam arti di sini orang-orang yang sangat pintar untuk pemikirannya luar biasa, dari tokoh-tokoh proklamasi yang terdahulu hingga sampai saat ini masih tetap dipakai, masih sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup, sebagai landasan pemikiran atau perilaku masyarakat di Indonesia. Pancasila sangat luar biasa sekali karena sudah dilakukan penuh perjuangan dan pengorbanan. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nova kan tahu Pancasila. Iya. Berarti hafal dong Pancasila. Iya. Boleh dong disebutin Pancasila. Ya, Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, hebat sekali Novel hafal Pancasila. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa sih pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, jadi menurut saya, sesuai dengan pertanyaan Mbak Latifah, apa pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Secara umum ya, pentingnya Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa, itu alat pemersatu bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir Pancasila, diantaranya contoh ya, pada sila pertama, bahwasanya setiap warga negara itu berhak percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap warga negara itu harus mempunyai agama, tidak seperti paham komunis yang baru-baru ini baru kita peringati hari kesaktian Pancasila tersebut, di mana pada saat itu tahun 1965 Partai Komunis Indonesia ingin menukar ideologi bangsa Indonesia menjadi paham komunisnya. Tujuan mereka itu ingin mengurangi arti dari Pancasila itu tersendiri. Misal, mereka ingin menjadikan negara kita itu anti Tuhan, tidak beragama. Jadi, paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila itu wajiblah kita tidak turuti. Nah, itu makanya pada saat sekarang ini besarnya arti Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa, bahwa kita itu harus sama-sama mempunyai agama, percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dengan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jadi pentingnya Pancasila itu kalau kita kaitkan dengan sila kedua, kita contohkan butir-butir sila kedua itu diantaranya bahwasanya kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini maksudnya begini, kalau kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kaitkan dengan keadaan sekarang ini, misalnya sekarang kan lagi marak-maraknya vaksinasi nasional, janganlah kita mengemukakan ego kita. Dari jawaban yang sangat panjang diberikan oleh Ibu Alfi tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah dicontohkan, seperti pada butir-butir Pancasila sila pertama, yaitu setiap orang ataupun masyarakat di Indonesia bebas untuk memeluk agama yang dipercayai masing-masing. Dan pada sila kedua, mementingkan kepentingan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan Pancasila di masa sekarang ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Menurut Bapak yang Bapak ketahui, untuk golongan
boleh bilang ya menengah ke bawah itu masih kurang, karena memang untuk implementasinya atau sosialisasinya tentang Pancasila itu masih kurang, apalagi yang di golongan menengah ke bawah itu masih kurang pengetahuannya di sekolah, apalagi yang di sumber bapak ada tua mungkin sudah lupa, tapi mereka sudah menjalani hidup memang sesuai dengan Pancasila karena memang sudah dididik dari waktu masih muda. Atas jawaban yang Bapak berikan. Sama-sama Dik. Ini saja pertanyaan yang saya ingin tanyakan dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pertanyaan kedua, mengapa Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membuat kehidupan berbangsa kita menjadi lebih akur, menjadi lebih menyatu dengan poin-poin yang ada di dalamnya. Hanya itu? Ya, itu saja cukup. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa apakah di Indonesia sudah diterapkan ilmu dan nilai-nilai dari Pancasila? Ya, tentu sudah diterapkan di Indonesia, karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima dari seluruh warga negara, karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.